Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi ulumi bid-darain amin ila anqal. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya suatu kali Rasulullah SAW keluar menemui kami seraya bersabda, Inni ra'aitul bariha ajaban, ra'aitu rajulan min ummati ja'ahul malakul maut liyaqbida ruhah, faja'ahu birruhu liwalidayhi faraddahu anhu, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alayhi adabul qabr, faja'ahu ruhu fastanqadhahu min dhalik, ورأيت رجلا من أمتي قد استوحشته الشياطين وجاء ذكر الله فخلصه من بينهم ورأيت رجلا من أمتي قد استحوشته ملائكة العذاب وجاءته صلاته فاستنقذته من بين أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه وجاءه صيامه فسقه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قرون حلقا كلما دنا لحلقة تردوه وجاء اغتساله من الجنابة وأخذ بيده وعقله إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة وخلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته واستخرجه من الظلمة وأدخله في النور ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءه صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه ورأيت رجلا من أمتي يتكي وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته وصارت سترا على وجهه وذلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله مع ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده وأدخله على الله تعالى ورأيت رجلا من أمتي قد حوت به صحيفته من كف شماله فجاءه خوفه من الله وأخذ صحيفته وجعلها بيمينه ورأيت رجلا من أمتي قد خفت موازينه فجاءته أفراطه فثقله ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي هوي في النار فجاءته دموعه التي بكى فيها من خشية الله في الدنيا واستخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد الصعفاء فجاء حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعده ومضى ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءه صلاته علي فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي انتهى على أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وفتحت له الأبواب فأدخلته الجنة ورأيت ناسا من أمتي تغرد شفاههم فقلت يا جبريل من هؤلاء فقال مشاؤون بالنميمة بين الناس ورأيت رجالا من أمتي معلقين بألسنتهم وقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا yang artinya sesungguhnya aku telah bermimpi ajaib semalam, kata Rasulullah.
Aku melihat seorang umatku didatangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Lalu datanglah kebaktiannya kepada kedua orang tuanya, menghalangi malaikat maut darinya. Aku melihat seorang umatku telah terbentang baginya siksa kubur. Lalu datanglah wudhunya menyelamatkannya dari siksa itu. Aku melihat seorang umatku telah dikepung oleh syaitan-syaitan. Lalu datanglah bacaan zikirnya kepada Allah, menyelamatkannya dari tengah-tengah mereka. Aku melihat seorang umatku telah dikepung malaikat azab. Lalu datanglah solat menyelamatkannya dari tangan mereka. Aku melihat seorang umatku dalam keadaan yang sangat dahaga. Setiap kali ia mendatangi telaga, ia dihalangi untuk meminum darinya. Lalu datanglah ibadah puasanya, memberinya minum hingga ia puas. Aku melihat seorang umatku, sedangkan para nabi sedang duduk berkelompok. Setiap kalian ia mendekati salah satu kelompok, itu mereka mengusirnya. Lalu datanglah mandi jinabatnya, menggandengnya dan mendudukannya di sebelahku. Aku melihat seorang umatku dikelilingi kegelapan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan bawahnya. Ia kebingungan di dalamnya. Lalu datanglah ibadah haji dan umrahnya, mengeluarkannya dari kegelapan itu dan memasukkannya ke dalam cahaya. Aku melihat seorang umatku mengajak berbicara orang-orang beriman, tetapi mereka enggan berbicara dengannya. Lalu datanglah silaturahminya dan berkata, wahai kaum mukminin, ajaklah ia berbicara. Maka mereka pun mengajaknya berbicara. Aku melihat seorang umatku menangkis kobaran api neraka dari wajahnya. Lalu datanglah sedekahnya menjadi penghalang api itu dari wajahnya dan menjadi naungan di atas kepalanya. Aku melihat seorang umatku telah diseret oleh malaikat Zabaniyah dari segala penjuru. Lalu datanglah amar ma'ruf dan nahi munkarnya, menyelamatkannya dari tangan mereka dan menyerahkannya kepada malaikat rahmat. Aku melihat seorang umatku berlutut, antaranya dengan Tuhannya dipasang hijab. Lalu datanglah budi pekertinya, seraya memimpinnya dan memasukkannya ke hadirat Allah. Aku melihat seorang umatku telah diseret oleh buku catatannya dari sebelah kiri. Lalu datanglah rasa takutnya kepada Allah, memindahkan buku catatan itu dan menaruhnya ke sebelah kanan. Aku melihat seorang umatku telah ringan timbangan amalannya. Lalu datanglah anak-anaknya yang mati kecil, lalu mereka memperberat timbangannya. Kalau orang bilang punya anak yang meninggal masih kecil, itu tabungan belum. Karena dia nanti akan membela kita ketika dia timbangan. Rasulullah bersabda, aku melihat seorang umatku berdiri di tepi neraka jahanam. Lalu datanglah rasa takutnya kepada Allah, menyelamatkannya dari tepi itu, dan ia pun berlalu dari tempat itu. Aku melihat seorang umatku terperosok dalam neraka. Lalu datanglah air matanya karena menangis takut kepada Allah semasa di dunia, mengeluarkannya dari api neraka. Aku
Aku melihat seorang umatku berdiri gemetar di atas sirat seperti bergetarnya daun yang tertiup angin. Lalu datanglah prasangka baiknya kepada Allah hingga ia kembali tenang dan melanjutkan jalannya. Aku melihat seorang umatku di atas sirat terkadang merangkak dan terkadang merayap. Lalu datanglah bacaan sholawatnya kepadaku, mengangkat tangannya dan mengajaknya berdiri hingga ia berjalan ke ujung sirat. Aku melihat seorang umatku berhenti di pintu-pintu sorga. Tiba-tiba terkuncilah pintu-pintu itu, lalu datanglah syahadatnya, La ilaha illallah, membuka pintu-pintu itu dan masukkannya ke dalam sorga. Aku melihat sekelompok orang umatku yang mana lidah mereka digunting. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka menebar fitnah di kalangan masyarakat. Lalu aku melihat sekelompok orang umatku yang mana lidah mereka tergantung. Lalu aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka melempar tuduhan yang tidak benar kepada kaum mukminin dan mukminat. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Syarah As-Sudur. Dalam kitab tersebut dikatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Kabir, serta disebutkan pula oleh Al-Hakim dan Tirmidzi dalam kitab An-Nawadirul Al-Usul, dan juga As-Sabahani dalam kitab At-Tariq At-Targhib. La ilaha illallah, wallahu a'lam. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar ini bagaimana bergunanya amal baik. Tidak ada lagi kisah, tidak bisa dibayar semuanya, sudah dibayarnya dengan kebaikan. Wudunya kita ternyata bermanfaat di sana. Mandi wajibnya kita bermanfaat di sana. Bersihnya hati kita, tangisan kita yang kita dulu lakukan di dunia, ternyata di sanalah bermanfaat. Di sini kita tidak melihatnya. Tak tahunya paling bermanfaat amalan baik dan sangat berlaku. Kebaikan itu di mana nanti? Di akhirat. Di dunia kita melihat, percuma kita berbuat baik. Di dunia mungkin kita tidak melihat hasilnya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lihatkan hasilnya di dunia. Lihatkan hasilnya di dunia. Orang yang baik dia akan dapatkan. Tapi nanti di akhirat paling kelihatan benar kebaikan kita ini. Paling kelihatan benar keberkahannya. Paling kelihatan benar manfaatnya. Di akhirat, ya Allah, kalau tahu begini kebaikan, kami akan lastaknartu minal khair. Kami akan banyak-banyak benar berbuat baik. Nah, ini manusia banyak belum melihat. Banyak belum tahu dengan kebaikan. Dahsyatnya satu kebaikan ini. Sekali saja kita sujud, itu lebih daripada dunia dan seisinya ini harganya. Ya Allah. Kita baru melihat handphone harga 50 juta. Heran-heran kita. Ini bagusnya. Berapa harga handphone itu? 50 juta. Ini harganya 50 juta, orang sudah lupa diri ngeliatnya. Ini sekali sujud bukan 50 juta lagi. Dunia seisinya ini tidak bisa bayar satu kali sujud tersebut. Kekayaan dunia dan seisinya tidak bisa membayar sekali kita hadir majelis ini. Jadi bagaimana mahalnya, ya Allah. Kehidupan akhirat ini tinggi benar, mulia benar. Jadi tidak bisa lagi dan dihargai dengan dunia sudah.
Harganya tuh mahal-mahal semuanya. Barangnya mahal-mahal. Sampai tidak bisa dibeli dengan dunia. Yang bisa membelinya cuma kebaikan kita ini. Nah, kita dari sekarang ini harus mengumpulkan kebaikan terus. Ingat sama kebaikan. Tahu dengan kebaikan. Oh, ini kebaikan, ini sesuatu yang mahal. Nah, maka para aulia ushalihin, tanda Allah sudah memberikan engkau ini nikmat zahir dan batin. Kita dapat namanya, dapat nikmat ini. Apa ya Imam? Jikalau engkau sudah merasa puas dengan ibadah. Kalau sudah kita tahu bahwa ibadah ini, sekali aku berbuat ibadah ini, seperti aku mendapatkan dunia seisinya ini. Oh, bagaimana orang dapat uang 1 triliun sudah lupa diri sudah menghayal terus sudah, ya Allah, 1 triliun dapat. Masuk di rekening kita uang 1 triliun, kira-kira bagaimana? Baru 1 triliun. Ini dunia seisinya. Pas kita bisa hadir majlis, orang yang sudah bisa merasakan itu, kata Imam Ahmad bin Athaillah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dia nikmat zahir dan nikmat batin. Ini baru diberi nikmat dia. Kenapa? Sudah tahu bahwa dia duduk di majelis ini saja sudah untungnya besar. Untung hari ini, untung besar benar hari ini. La ilaha illallah, duduk di majelis. Belum lagi sholawat, belum lagi sholat duha, belum lagi ini. La ilaha illallah, alangkah besar untung hari ini. Ini baru 1 hari. Orang banyak melihat punya untung kalau punya tambang, baru dibilang untung. Kalau punya pabrik ini baru dibilang untung. Pada hari ini, itulah Imam Ahmad bin Athaillah mencantumkan, jikalau orang ini sudah bisa mengetahui bahwa duduknya dia di majelis atau ibadah apapun yang dia bisa lakukan itu lebih untung, keuntungan yang lebih daripada dunia seisinya ini, tanda ini orang dapat nikmat sudah dari Allah. Tapi kalau kita belum bisa melihat ibadah ini adalah sesuatu yang besar, kebaikan ini sesuatu yang besar, belum kita dapatkan nikmat yang benar-benar sempurna, maksudnya ya, kesempurnaan nikmat ini sempurna benar. Orang hidup begini orang yang sudah selamat dunia akhirat, insyaallah. Nah, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang mahal-mahal ini ternyata kita akan lihat harganya yang sebenarnya di akhirat nanti. Amalan inilah yang menyelamatkan kita. Amalan inilah yang menjadikan kita punya kedudukan di negeri sana, punya kedudukan di negeri sana, punya surga, punya tempat-tempat yang indah, punya kenikmatan di sisi Allah. Nah, orang siapa yang mengerti ini? Orang-orang yang sudah dididik oleh Nabi Muhammad. Dulu orang hidup seperti binatang, orang hidup tidak tahu. Orang hidup dulu seperti binatang, makan, minum, melihat makanan, ini makan. Datang nabi-nabi ini, para nabi kasih tahu bahwa ini dunia bukan tempat tinggal kita. Datang Nabi Adam, Nabi Musa, Isa, ngasih tahu bahwa ada Tuhannya ini, dan kita akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan manusia yang tinggal di dunia ini supaya jangan sampai tertipu sama kehidupan ini. Ini ujian. Nah, yang ngikut Nabi Muhammad, ngikut para nabi sebelum Nabi Muhammad, yang mana mereka adalah pewaris daripada pewaris para anbiya dan rasul, turun-temurun ini ajaran terus mengingatkan manusia. Mereka tahu bahwa peta perjalanan hidup ini menujunya akhirat. Tahu jalannya sudah. Oh, ini jalan ke akhirat, ini jalan ke akhirat. Nah, dari dunia ini mereka sudah mikirnya panjang. Orang yang hidup di dunia ini mikir pendek banyak. Mikirnya sampai di dunia saja, tidak sempat, tidak sanggup mikirkan akhirat. Belum ada petunjuk.
belum ada hidayah, belum dibimbing, mestinya dibimbing. Kita minta Allah nak melepaskan tangan kita sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita rencanakan terus. Setiap hari kita mempunyai rencana berbuat baik. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh, sudah berbuat baik dari golongan laki-laki atau perempuan dan dia beriman sama Allah. Beda orang kalau sudah punya iman, ini baik. Ibadahnya dengan imannya. Maka kami akan berikan mereka kehidupan yang bahagia. Allah sudah menjamin orang yang mau berbuat baik, mengerti sama kebaikan, mengerti. Beda orang sudah mengerti sama kebaikan dan kebaikan berbeda. Kami akan berikan kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia sampai akhirat. Wah, beda sudah Allah ngasih kehidupannya. Nah, bisa digambarkan lagi sudah. Yang nyata, sangat nyata benar di akhirat nanti. Kalau di dunia ini memang nggak bisa kita melihatnya karena ujian semuanya. Nggak bisa memang. Bagaimanapun ini dunia ujian. Cuma Allah ringankan bagi hamba-hambanya yang beriman ini menjalani hidup yang penuh ujian ini. Ujian mengangkat derajat mereka, ujian menjadikan mereka tambah dekat sama Allah. Kalau ada ujian di dalam hidup ini tapi bikin kita jauh, yang salah siapa? Kita yang salah. Namanya kita berpikirnya belum mengerti. Kalau kita mengerti, ujian ini harus mendekatkan diri saya sama Allah. Apapun ujian itu harus menjadikan kita dekat sama Allah. Tambah hari tambah dekat, tambah hari apapun dia. Nah, kalau sudah menjadikan tambah dekat, akan terangkat derajat kita, terangkat lagi. Sampailah kita meninggal, kedudukan kita di sisi Allah sudah tinggi benar. Karena kita selamat daripada ujian di dunia ini. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, jangan undurkan lagi kebaikan ini. Ini kebaikan sesuatu yang mahal. Harus kita sudah mengerti apa arti kebaikan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah bisa berbuat baik, sudah bisa melihat kebaikan ini barang berharga, kita lihat tadi. Bagaimana keselamatan bagi penduduk akhirat adalah dengan kebaikan. Kebahagiaannya adalah kebaikannya. Begitu juga di dunia ini. Tapi tidak nyata benar. Di akhirat nanti sangat nyata bahwa Allah tunjukkan benar bagaimana mahal dan hebatnya kebaikan. Mari kita buat ini kebaikan terus. Setiap hari niat baik, amal baik, niat baik. Yang tidak baik kita buang. Buat apa tidak baik? Sesuatu yang tidak baik kita buang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi pikiran kita, menghiasi zahir dan batin kita dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya menjadikan kita orang yang baik, memperbaiki zahir dan batin kita, agama dan dunia kita. Allah perbaiki semua kehidupan kita, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah bahagia, tambah hari tambah kesenangan kita. Allah pelihara kita semuanya. Allah jaga kita dari fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman. Allah jadikan segala ujian ini mengangkat derajat kita dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongannya Allah menolong kita semuanya insyaallah. Dan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadini wa kulli salah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.